Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dewa Gayatkan Saputra dari kelompok 1 dengan NIM 210301159. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep wirausaha dalam tinjauan Islam, ruang lingkup, dan motivasi wirausaha. Saya Rifdatin Nazila dengan NIM 210301189. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haidar Ali dengan NIM 210301176. Saya Wulan Rahayu dengan NIM 210301148. Perkenalkan, saya Moyang Waristi dengan NIM 21030011171. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Akamarbiansyah dengan NIM 21030011187 dari kelas 3D Pagi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai definisi kewirausahaan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa itu definisi dari kewirausahaan, kita akan membahas semuanya di sini. Kewirausahaan sendiri yaitu proses untuk membangun suatu bisnis. Sedangkan wirausahawan itu atau entrepreneur berasal dari kata Perancis yang artinya entreprendre, yang berarti untuk melakukan sesuatu. Wirausahawan umumnya dipandang sebagai inovator, di mana kemampuan manajer dan pemimpin atau leadership sering dipandang sebagai unsur penting dalam kesuksesan para entrepreneur. Nah, sebelum melanjut ke slide berikutnya, sini kita juga akan membahas sedikit definisi kewirausahaan itu menurut para ekonomi. Studi paling awal itu dilakukan oleh Richard Cantillon pada tahun 1680 sampai tahun 1734 yang menganggap entrepreneur sebagai pengambil resiko atau risk taker yang dengan sengaja mengalokasikan sumber daya untuk menanggung resiko dan berhadapan dengan ketidakpastian. Dengan demikian, Cantillon membedakan antara peran seorang entrepreneur dengan pemilik dana. Yang kedua ada Adam Smith pada tahun 1776. Wirausahawan atau entrepreneur adalah seorang yang bertindak sebagai agen dalam mengubah demand atau permintaan menjadi supply atau penawaran. Dan yang ketiga ada Baptiste Say pada tahun 1803. Menurut Baptiste Say, wirausahawan adalah seorang yang mengubah sumber daya dari berproduktivitas rendah ke produktivitas tinggi. Dan yang keempat, menurut John Stuart Mill pada tahun 1848, wirausahawan adalah penggerak utama dalam perusahaan swasta. Sang entrepreneur adalah faktor produksi keempat setelah tanah, tenaga kerja, dan modal. Lalu yang terakhir ada Peter Drucker pada tahun 1964. Peter Drucker menyatakan seseorang yang mencari perubahan, merespon perubahan, dan mengeksploitasi peluang. Inovasi adalah alat yang penting bagi seorang entrepreneur, sehingga seorang entrepreneur yang efektif akan merubah sumber atau bahan baku menjadi sumber daya. Jadi mungkin itu segelintir definisi kewirausahaan menurut para ekonom. Di sini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, baik dari segi konsep maupun praktik, aktivitas kewirausahaan bukanlah hal yang asing. Justru inilah yang sering dipraktikkan oleh Nabi, istrinya, para sahabat, dan juga para ulama di tanah air. Islam bukan hanya bicara tentang entrepreneurship, tetapi langsung mempraktikannya ke dalam kehidupan nyata. Menurut Ibnu Khaldun, wirausahawan dipandang sebagai individu berpengetahuan dan berperan penting dalam pembangunan sebuah negara, kota di mana sebuah usaha atau perusahaan akan lahir. 8 prinsip kewirausahaan Islami. 1. Kewirausahaan adalah bagian integral dalam agama Islam. Kedua, berdasarkan fitrahnya, wirausahawan Muslim adalah khalifah dan memiliki tanggung jawab untuk membangun kesejahteraan dan memandang bisnis sebagai ibadah. Yang ketiga, motivasi. Sukses dalam Islam tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, melainkan juga dari cara dan alat-alat yang digunakan untuk mencapainya. Yang keempat, ibadah. Aktivitas bisnis adalah bagian dari ibadah. Yang kelima, Islam mendorong umatnya untuk berbisnis. Yang keenam, kewirausahaan Islami harus bergerak di dalam kerangka sistem ekonomi Islam.
dan berperan sebagai kendaraan menuju penerimaan dunia atas sistem ekonomi Islam. Yang ketujuh, prinsip-prinsip pemandu kewirausahaan Islami adalah Al-Quran dan Hadis. Yang kedelapan, etika kewirausahaan didasarkan oleh contoh-contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ada 8 etika kewirausahaan Muslim. Yang pertama, menghindari tindakan merusak. Yang kedua, menghindari pemborosan. Yang ketiga, menghindari sifat kikir. Yang keempat, membayar zakat. Yang kelima, bisa dipercaya. Yang keenam, selalu beribadah. Yang ketujuh, tawakal. Yang kedelapan, sabar. Yang kesembilan, qanaah. Pentingnya kewirausahaan Islami. Yang pertama, kewirausahaan mendorong kemajuan. Menurut Joseph Schumpeter 1934, kewirausahaan menggeser produk dan jasa inferior di pasar dan secara bersama menggantikannya dengan produk-produk dan model bisnis baru, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal di tengah lingkungan yang terus berubah. Yang kedua yaitu kewirausahaan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru. Yang ketiga yaitu kewirausahaan memiliki kaitan erat dengan inovasi, dan inovasi mendorong terbentuknya berbagai peluang usaha baru. Secara faktual, kita bisa melihat fenomena dunia di mana negara-negara maju berkembang berkat kewirausahaannya, karena wirausaha mereka tidak sebatas membuka usaha, melainkan membangun usaha dengan inovasi baru. Dan yang keempat yaitu kewirausahaan memungkinkan tersedianya layanan yang tersegmentasi dan produk-produk dengan berbagai spesifikasi dan harga, sehingga setiap orang dari beragam lapisan masyarakat dengan beragam kebutuhan dan mampu menjangkau berbagai fasilitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu kewirausahaan mengembangkan kepribadian individual, mencegah sifat malas, merupakan sumber usaha yang kehalalannya bisa dipastikan sendiri, kemudian menumbuhkan semangat berjuang, upaya mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup kewirausahaan. Ruang lingkup kewirausahaan yaitu disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan dari perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang akan mungkin dihadapi. Menurut Fahru Razi dan Nur Khalifah, ruang lingkup dalam kewirausahaan ada 2 macam. Yang pertama, ruang lingkup internal. Ada 3 macam fungsinya. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk keluar dari kesulitan, untuk tetap bertahan hidup, dan mengatasi keterbatasan. Dalam dunia bekerja, untuk meraih kesuksesan dalam berkarir. Dalam dunia keluarga, untuk menjadi lokomotif ekonomi keluarga. Yang kedua, ruang lingkup eksternal. Ada 3 macam fungsinya. Dalam dunia usaha, contohnya menjadi wirausahawan yang sukses. Yang kedua, dalam dunia masyarakat, untuk menjadi contoh orang yang sukses dan menjadi teladan yang baik bagi lingkungan, RW, RT, dan juga membantu orang lain untuk mendapatkan nafkah bagi keluarganya. Dalam kehidupan bernegara, contohnya untuk membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi dan membantu mengatasi pengentasan kemiskinan serta menjadi lokomotif kemajuan ekonomi. Jenis dan tujuan motivasi berwirausaha. Pengertian motivasi adalah keadaan yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan keinginan individu untuk melakukan kegiatan kewirausahaan dengan cara mandiri, percaya diri, berorientasi ke masa depan, berani mengambil risiko, kreatif, dan menilai tinggi hasrat inovasi. Adapun jenis-jenis motivasi diantaranya: 1. Motivasi positif atau insentif positif. Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi baik. 2. Motivasi negatif atau intensif negatif.
Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang baik atau prestasi rendah. Dan tujuan motivasi itu diantaranya: 1. Mendorong gairah dan semangat kerja. 2. Meningkatkan kepuasan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja. 4. Mempertahankan loyalitas. 5. Efektivitas. 6. Efisien. Dan yang ketujuh, meningkatkan kreativitas dan lain-lain. Faktor-faktor motivasi dalam berwirausaha. Ciri-ciri wirausaha yang berhasil yaitu adalah memiliki visi dan tujuan yang jelas. Hal ini berfungsi untuk menebak kemana langkah dan arah yang dituju sehingga dapat diketahui langkah yang harus dilakukan oleh pengusaha tersebut. Dan selanjutnya, inisiatif dan selalu proaktif. Ini merupakan ciri mendasar di mana pengusaha tidak hanya menunggu suatu terjadi, tetapi terlebih dahulu memulai dan mencari peluang sebagai pelopor dalam berbagai kegiatan. Dan yang ketiga, berorientasi pada prestasi. Pengusaha yang sukses selalu mengejar prestasi yang lebih baik daripada prestasi sebelumnya. Mutu produk, pelayanan yang diberikan, serta kepuasan pelanggan menjadi perhatian utama atau prioritas. Setiap waktu segala aktivitas usaha yang dijalankan selalu dievaluasi dan harus lebih baik dibanding sebelumnya. Dan yang selanjutnya, berani mengambil resiko. Hal ini merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pengusaha, kapanpun dan dimanapun, baik dalam bentuk uang maupun waktu. Dan yang kelima, kerja keras. Jam kerja pengusaha tidak terbatas pada waktu, di mana ada peluang di situ dia datang. Kadang-kadang seorang pengusaha sulit untuk mengatur waktu kerjanya. Benaknya selalu memikirkan kemajuan usaha, ide-ide baru selalu mendorongnya untuk bekerja keras, merealisasikan. Tidak ada kata-kata sulit dan tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan yang keenam, bertanggung jawab terhadap segala aktivitas yang dijalankan, baik sekarang maupun yang akan datang. Bertanggung jawab seorang pengusaha tidak hanya pada segi material, tetapi juga moral kepada berbagai pihak. Komitmen pada berbagai pihak merupakan ciri harus yang dipegang teguh dan harus ditepati. Komitmen untuk melakukan sesuatu memang merupakan kewajiban untuk segera dapat ditepati dan direalisasikan. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memelihara hubungan baik dengan berbagai pihak, baik berhubungan langsung dengan usaha yang dijalankan maupun tidak. Hubungan baik yang perlu dijalankan antara lain kepada para pelanggan, pemerintah, pemasok, dan serta masyarakat luas. Dan itu saja presentasi dari kelompok kami. Maafkan jika ada salah kata, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.